Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakriatul Akbar dari kelas 11 TDKT 2 Negeri 5 Batam. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai konfigurasi DNS, FTP, file web dan database server and webmail server. Pertama-tama kita masuk ke dalam VPN-nya, lalu kita login sebagai root. Pertama kita akan melakukan konfigurasi DNS terlebih dahulu. Untuk konfigurasi DNS ini yang pertama kita lakukan yaitu adalah setting IP dengan perintah kita enter. Di sini kita buat komennya itu lalu untuk DHCP nya kita ganti menjadi static. Lalu enter, sini kita tambahkan address. Lalu juga tambahkan netmasknya. Lalu kita buat lagi di bawahnya. Cepat kita copy dengan shortcut yaitu Ctrl K lalu Ctrl U. Ini kita jarak, kedua ini kita tambahkan titik 1. Dan yang kedua ini addressnya juga kita ganti huruf terakhirnya. Setelah itu kita Ctrl X, lalu enter. Lalu kita akan melakukan restart networking dengan perintah yaitu kita enter. Jika sudah ada oke, berarti konfigurasi kita berhasil. Lalu kita cek hasil IP konfigurasi kita itu dengan perintah. Sini juga sudah terlihat IP-nya sudah ada. Lalu selanjutnya kita akan melakukan install project DNS-nya yaitu dengan perintah kita enter sini, lalu sini kita harus menambahkan DVD 1. Kita pilih ke device, lalu optical drive, lalu kita pilih DVD 1, lalu kita enter. Ini oke, berarti sudah berhasil kita. Dan selanjutnya kita lakukan konfigurasi file DNS itu dengan perintah nama, lalu kita enter sini, kita ke bawah dan kita tulis komennya itu. Pada bagian ini kita kasih nama kita sendiri. Kita buat juga 2 kali di bawahnya. Kita shortcut Ctrl K atau Ctrl U 3 kali. Yang kedua ini kita ganti namanya yaitu menggunakan nama belakang kalian dengan URL-nya yaitu .or.id. Yang ketiga kita ketik yaitu komennya itu. Lalu untuk bagian bawahnya kita ganti menjadi yaitu db.200. Kita Ctrl X,
dan enter. Lalu kita masuk ke folder directory DNS-nya itu dengan perintah enter. Dan kita akan melakukan copy file directory yaitu dengan perintah copy nama kalian, lalu enter. Yang kedua buat nama yang kedua kalian. Lalu kali yang ketiga sini kita ganti db-nya menjadi yaitu 200 dan pada db lokalnya ganti jadi 127. Enter. Lalu kita akan melakukan konfigurasi pada file directory yang sudah kita copy sebelumnya, itu dengan perintah nano enter. Untuk konfigurasi ini lokalnya kita ganti menjadi nama kita tadi. Kemudian kita masukkan IP address-nya itu ini kita buat 3 kali di bawahnya dengan copy. Lalu ganti ada yang keempatnya itu dengan triple W, lalu di bawahnya itu FTP. Ctrl X dan enter. Buat yang kedua teman seperti sebelumnya kita ganti juga loh kalau hostnya. Ctrl X, Y dan enter. Tinggal kita buat nano db 200. Pada hostnya kita ganti menjadi nama kita yang pertama tadi. Lalu pada bagian kiri ini kita ubah angkanya menjadi yaitu angka terakhir pada address kita tadi. Lalu kita buat 4 lagi di bawahnya dan 2 angka di bawahnya kita ganti menjadi angka yang kedua kita buat di address itu. Lalu pada bagian ketiganya kita tambahkan triple W. Lalu yang kedua kita ubah menjadi nama kedua kita sebelumnya. Lagi buat ya? Tadi foto. Ctrl X, Y dan enter. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi name server itu dengan perintah kita enter di sini. Ini kita hapus dan kita perintah yaitu saja itu nama pertama kita, domain servernya itu addressnya. Kita juga buat yang kedua di bawahnya.
kita kontrol X, Y, dan enter. Kita akan melakukan restart yaitu dengan perintah kita enter. Oke, di sini konfigurasi kita domainnya jalan dengan mulus. Kita lanjut ke domain yang sudah kita tambahkan yaitu dengan perintah. Di sini sudah ada nama servernya. Kita cek yang kedua. Sini juga sudah ada, dan ini kita akan mengecek pada bagian addressnya. Nah, di sini juga sudah terlihat. Selanjutnya kita akan menambahkan DVD 2, yaitu kita pergi ke device, electrical drive, dan kita pilih DVD 2. Sini kita enter, lalu kita ketik perintah itu. Kita enter, lalu kita ketik lagi perintah yaitu kita enter. Oke, di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi database. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi FTP file web database server. Yang utama itu kita akan melakukan install package FTP-nya, yaitu dengan perintah enter, perintah Y. Di sini kita suruh ubah menjadi DVD 1. Kita pilih post aman lalu enter. Sini kita masukkan lagi. Dan kita disuruh ganti lagi menjadi DVD 2. Lalu enter. Sini kita pilih start jalannya, lalu kita tap dan oke. Jadi kita ketik perintah yaitu kita enter di sini. Kita scroll bawah pada server namanya ini kita ganti menjadi nama pertama kita tadi. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita enter dan kita ketik perintah yaitu kursi kita buat juga di Mario bawahnya. login jadi nggak tahu login dari mana coba dulu. Oke, dan di bagian tengahnya kita ganti di sini. Baru sampai pokok Kita kontrol X, Y, dan enter. Nah, setelah selesai kita buat direktori baru dan masuk ke folder FTP dan kita lakukan konfigurasi, yaitu kita ketik perintahnya itu
Lalu kita buat password. Kita buat 1 sampai 8. Kita akan melakukan restart pada paket FTP nya, yaitu dengan perintah oke. Di sini kita juga bisa berhasil konfigurasi kita. Nah, kita akan melakukan konfigurasi web server, yaitu dengan pertama-tama kita install paket web servernya itu dengan perintah enter. Sini kita pilih enter. Sini kita disuruh ubah menjadi DVD 1. Enter. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi database server, yaitu dengan perintah jadi di sini pada server adminnya kita ubah itu pada localhost-nya jadi nama kita lalu kita enter dan kita tambahkan di sini yaitu server name-nya. Kodenya itu malam gitu. Lalu kita enter, lalu kita type di sini dan kita tambahkan itu server alias. Lalu kita Ctrl X, Y dan enter. Lalu kita akan melakukan restart konfigurasi, yaitu dengan perintah enter. Dari sini juga konfigurasi kita sudah berhasil. Kita akan konfigurasi file web server itu dengan perintah kita enter. Di sini kita ketik komennya itu pada inbox ganti menjadi nama kita sendiri. Di sini kita copy biar cepat, Ctrl K sekali, lalu Ctrl U 3 kali. Lalu kita ubah bagian 2 sama 3 ya.
buat sampai root aja. Ini pada bagian sini kalian bebas mau ngetik pesan apa. Selesai kita Ctrl X, enter lagi. Karena kita akan konfigurasi database server. Itu dengan pertama-tama kita akan instalasi database server itu dengan perintah kita enter, kita pilih. Di sini kita masukkan passwordnya itu 1 sampai 8. Lalu kita oke, kita masukkan lagi passwordnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan instalasi database PHP MyAdmin, yaitu dengan perintah Bawah nggak ada foto. kita enter, sini kita klik spasi lalu kita tap lalu enter. Kita pilih yes lalu enter. Lalu masukkan passwordnya sebelumnya itu 1 sampai 8. Kita tap lalu enter dan masukkan lagi passwordnya, lalu tap dan enter. Masukkan passwordnya lagi, lalu oke. Ya, kita pergi ke VirtualBox. Bikin. Hah? Bikin ya? Di sini kita pergi ke Tools. Di sini kita membuat jaringan baru, yaitu dengan pilih Create. Kita pilih Yes. Apa kalau mau nyalin Selanjutnya kita pergi ke Debian-nya, lalu kita pergi ke setting teksnya nih. dan jaringan. Sini kita ganti teksnya itu menjadi yaitu host only adapter. Lalu name-nya menjadi VirtualBox Ether 2 yang kita tambahkan sebelumnya. Lalu kita ganti ini menjadi allow all. Oke. Selanjutnya kita akan ganti IP pada laptop client, itu dengan pergi ke control panel, lalu ke network, lalu network and sharing center, dan pilih check adapter settings. Di sini kita cari yang internet yang kita tambahkan sebelumnya, itu virtual host only Ethernet adapter 2. Lalu kita klik kanan dan kita klik properties. Jadi kita klik internet protocol version 4. Lalu di sini kita ubah pada bagian IP address-nya. Pada bagian IP address-nya di sini kita bebas untuk angka terakhirnya. Jadi saya masukkan itu 10. Lalu pada default gateway-nya kita masukkan address yang kita masukkan pada awal konfigurasi sebelumnya. Kita oke. Selanjutnya kita buka WinSCP.
Jadi kita pilih nama site, lalu file protokolnya diganti menjadi FTP. Hostname-nya itu address yang kita buat sebelumnya. Untuk username-nya itu admin, dan password-nya kita buat sebelumnya itu 1-8. Kita login. Oke, di sini kita cari yaitu file surat.zip dan WordPress. Lalu sini kita masukkan ke file FTP. Dan pada surat di zip ini kita ubah namanya jadi itu surat.rar. Lalu enter. Nah, kita akan coba database yang sudah kita konfigurasi sebelumnya, yaitu dengan crop dan kita ketik URL-nya itu free.com. Di sini sudah muncul, terima kasih. Sini sudah muncul ya URL yang kita konfigurasi sebelumnya. Lalu kita selanjutnya coba masuk di sini. Kemudian kita pergi ke Debian lagi. Di sini kita masuk ke directory file FTP itu dengan perintah enter. Kita cek di sini. Kita cek folder yang sudah kita pindahkan sebelumnya apakah sudah terbaca. Jadi kita ketik lalu enter. Integritas. Kita cek dengan perintah ls. Kemudian kita akan melakukan extract folder yang sudah ditambahkan sebelumnya itu dengan perintah enter. Ini ada kesalahan sebelum kita extract foldernya, kita ketik perintah yaitu lalu kita enter. Kita ketik perintah sebelumnya lalu enter. Dan pasang dan kita masuk ke dalam folder directory WordPress. Kita ketik perintah lalu enter. Kita akan konfigurasi pada file wp-config. Kita ketik perintahnya sini kita scroll ke bawah dan di sini kita ganti pada bagian database dan servernya jadi WordPress. Dan username-nya kita ubah jadi root. Dan untuk passwordnya kita ubah menjadi admin.
kita Ctrl X, E dan enter. Lalu kita ketik perintah. Enter, kita cek. Kita ketik perintah. Dan kita cek lagi di sini foldernya. Kita masukkan perintah. Enter. Lalu sini enter lagi. Kita cek sini. Tentunya kita akan instalasi template dengan perintah yaitu kita ketik perintah di sini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam database dan mengetikkan perintah yaitu enter. Sini kita masukkan passwordnya yaitu 1 sampai 8. Ini kita akan membuat database dengan nama surat yaitu ketik perintahnya itu dan jangan lupa titik koma di akhirannya. Lalu enter. Untuk memperlihatkan database-nya kita ketik perintah yaitu dan jangan lupa titik koma di akhirannya. Untuk keluar kita ketik perintah yaitu exit lalu titik koma lalu enter. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam file directory server seperti lengkap sebelumnya. Itu dengan perintah lalu di sini kita enter, lalu kita cek, lalu di sini kita ketik perintah, lalu enter, dan kita cek lagi. Karena sini kita masuk ke surat perintah yaitu nama, lalu enter. Sini pada dokumen kita tambahkan yaitu surat. Lalu kita Ctrl X, E dan enter. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi file koneksi PHP yaitu dengan perintah enter, nanti masuk ke dalam enter. Pada bagian pas ini kita tambahkan perintah yaitu admin. Kita akan melakukan restart konfigurasi yaitu dengan perintah enter. Sini sudah berhasil konfigurasi kita. Dan kita pergi ke IP komputer klien yang kita setting sebelumnya untuk melihat apakah
addressnya masih ada atau tidak. Kita cek di sini. Di sini masih ada IP-nya. Lalu kita folder. Lalu dokumen. Dan sini kita buat yaitu folder SQL. Lalu kita pergi ke surat. Lalu pada bagian DB ini kita copy dan masukkan folder SQL-nya. Ini kita coba login. Kita ketik sini login dalam database itu dengan minta itu pasti sama seperti sebelumnya, masuk ke dalam database. Sini kita login, kita masukkan sandi. Kita masuk, kita masuk ke dalam file database surat. Lalu kita import. Dan kita masukkan file SQL. Lalu open sini dan kirim. Di sini kita sudah berhasil mengirim yaitu suratnya. Nah, kita coba tes di sini. Login ke dalam database. Di sini kita sudah berhasil dalam halaman loginnya. Jadi setelah konfigurasi DNS, FTP, file web database server, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi kernel server. Pertama, ini kita clear dulu. Lalu kita akan melakukan cek DVD 3 apakah sudah ada atau tidak dalam virtual box-nya. Itu kita ketik perintah. Kita enter, dan sini terlihat DVD 3 kita belum masuk. Lalu kita Ctrl X. Lalu untuk masuknya kita ketik perintah yaitu lalu kita tambahkan DVD 3. Lalu kita ketik perintah yaitu ini kita coba ketik lagi perintahnya. Jadi sini sudah masuk, kita tambahkan dengan perintah. Selanjutnya kita akan melakukan install gadget Postfix, Courier, dan Squirrel. Nah, itu dengan perintah. Lalu kita enter dan pilih Y. Lalu sini kita suruh ganti menjadi DVD 1.
enter, kita pilih oke, lalu oke lagi. Ada di bagian konfigurasi ini kita tambahkan main di depan nama kita tap enter. Di sini sudah ganti menjadi DVD 2. Kita pilih yes. Kita di sini ganti lagi menjadi DVD 3. Enter. Kita akan membuat folder mail dan akan konfigurasi dengan perintah enter. Nanti masuk dalam perintah kita enter. Di sini kita akan menambahkan perintah, kita scroll ke bawah lalu tekan perintah kita Ctrl X enter. Kita akan melakukan konfigurasi postfix dengan perintah enter. Sini kita oke, lalu oke lagi. Sini kita cek dan oke. Ini kita kosongkan, lalu oke. Sini kita oke lagi, lalu pilih 0. Sini kita tambahkan 0.0 4 kali, lalu /0. Lalu kita oke. Ini kita pilih 0. Dan ini oke. Lalu kita pilih IPv4 dan oke. Kita akan cek data pada folder DNS dengan perintah enter. Kita cek. Oke, ini sudah muncul. Kita akan konfigurasi file db fahri. Itu kita ketik minta enter. Kita bawah tambahkan main Ctrl X enter. Kita temukan copy file default, lalu lakukan konfigurasi dengan perintah yaitu kita cek dulu. Enter.
Ini ada yang salah. Sebelum itu kita ketik dulu perintah cd space etc apa sih. Lalu enter, kita cek lagi dan kita ketik perintah. Kita cek kita masuk ke mail itu dengan perintah jadi pada server ini kita ganti triple w nya jadi mail. Lalu server aliasnya kita hapus. Lalu pada dokumen ini ada var www kita ubah jadi usr share/virl. Yang di directory juga kita ubah. Lalu kita Ctrl X, enter. Ini kita masuk lagi ke mobile, kita scroll ke bawah. Dan sini kita Ctrl X lagi, cantik kita nama masuk ke dalam spiral map. Lalu enter, lalu kita scroll ke sini. Ada bagian sini kita hapus pagarnya. Lalu pada server 6 sampelnya kita ubah jadi nama kita. Lalu pada virtual host 1234 kita ubah jadi kita Ctrl X, enter. Kita akan melakukan konfigurasi pada file Apache itu dengan perintah kita enter. Sini kita scroll ke bawah. Enter dan masukkan perintah. Ctrl X, enter. Ini kita akan melakukan restart dengan perintah kita enter. Sini sudah oke. Lalu kita coba restart lagi dengan perintah ya enter. Kita juga perintah di sini.
Oke, kita tes lagi perintah. Bentar, sini juga sudah oke. Jadi konfigurasi kita sudah berhasil. Sebenarnya kita coba akses counter client pada Chrome. Kita masuk. Bentar. Ini kita coba online. Ini kita coba ini kita coba menggunakan website lain. Kita login. Ini ada salah. Kita ulang lagi Sapil, di mananya? Mas? di sini kita login lagi. Kita coba kirim pesan dari file 1 ke file 2. Kita kontak. Kita kirim halo. Halo send. Kita cek sini. Dan di sini sudah lihat pesannya sudah dikirim. Berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.